Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget karena Nina Talk edisi Ramadan selalu bisa menghadirkan konten-konten islami kepada teman-teman. Dan lebih senangnya lagi, konten-konten islami ini tidak jauh-jauh dari tradisi dan budaya dari masyarakat Wakatobi sendiri. Sama halnya dengan video hari ini, Nina Talk akan bercerita tentang tradisi bercorak Islam yang ada di Pulau Wakatobi, mulai dari Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Minongko. Namun karena tuan rumah dari Nina Talk berasal dari Pulau Tomia, maka hari ini saya akan mulai memperkenalkan kepada teman-teman tentang tradisi bercorak Islam dari Pulau Tomia. Jadi ada 10 macam tradisi bercorak Islam yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Pulau Tomia. Yang pertama itu adalah biasa disebut dengan Maluju. Jadi Maluju ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Pulau Tomia biasa menyebutnya dengan kata Maluju. Pada peringatan Hari Besar Islam ini biasanya dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal, dan biasanya masyarakat membuat menu-menu khas atau makanan-makanan khas yang menurut saya itu nggak ada di tempat lain, teman-teman. Misalnya seperti satu baraka, yaitu nasi yang disiram dengan minyak kelapa. Kemudian yang kedua adalah aneka kue-kue halua yang bermacam-macam. Terus yang ketiga adalah kentadole. Kentadole itu yaitu ikan yang dicampur dengan kelapa goreng. Kemudian ada cucur, terus ada pisang dan lain sebagainya. Dan peringatan Maulid ini biasanya dilaksanakan di masjid yang diselenggarakan oleh panitia hari-hari besar Islam. Tujuannya ya jelas untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Rajabu, yaitu salah satu tradisi bercorak Islam di Pulau Tomia yang dilaksanakan setiap bulan Rajab oleh ibu-ibu maupun perempuan dewasa sebagai salah satu bentuk syukur mereka, dan biasanya mereka menghidangkan aneka kue. Kemudian memilih salah satu rumah untuk membaca doa bersama dan memanggil salah satu tokoh agama atau yang biasa disebut lebe untuk memimpin doa mereka. Yang ketiga adalah bacaan umuru, yaitu membaca doa agar diberi umur yang panjang. Acara Islam ini biasanya dilaksanakan pada malam-malam tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Sya'ban. Biasanya acara ini dilaksanakan di rumah orang yang dituakan, dan hidangan yang disediakan itu berupa bubur, baik itu bubur kacang ijo, bubur kolak, dan sejenisnya. Tradisi bercorak Islam di Pulau Tomia yang keempat adalah Mirajia atau biasa kita kenal dengan sebutan Isra Miraj. Mirajia ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 27 pada bulan Rajab. Tujuannya adalah untuk mengenang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Pelaksanaan Mirajia ini biasanya dilaksanakan oleh panitia hari-hari besar Islam bersama masyarakat di masjid, dan hakikat dari peringatan ini adalah untuk agar berpindahnya perbuatan manusia dari yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Kemudian yang kelima adalah Kapala Puasa atau awal puasa. Biasanya Kapala Puasa ini dilaksanakan pada awal Ramadan, dan masyarakat biasanya membuat makanan-makanan tradisional seperti salah satunya adalah lapa-lapa, kemudian ketupat, buras, opor ayam, dan lain sebagainya. Acara Islam ini diperingati sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Dan biasanya masyarakat memanggil salah satu tokoh agama atau biasa disebut dengan lebe untuk membaca doa di rumah mereka masing-masing. Kemudian yang keenam adalah Kunu. Kunu ini dilaksanakan setiap tanggal 15 pada bulan Ramadan, setiap tanggal 15 bulan Ramadan. Dan Kunu ini biasanya di Kunu ini biasanya masyarakat menghidangkan salah satu makanan yaitu berupa bubur, lalu memanggil tokoh agama berupa lebe untuk membacakan doa di rumah mereka masing-masing. Ini juga sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah setengah perjalanan menjalankan ibadah puasa. Ketujuh adalah Kajiri. Kajiri ini diperingati setiap tanggal 27 Ramadan. Biasanya masyarakat membuat makanan khas berupa lapa-lapa. Lapa-lapa ini disimbolkan sebagai huruf alif dalam Al-Quran. Dan pada malam tanggal 27 Ramadan ini, masyarakat melaksanakan sholat tarawih panjang di masjid karena diyakini bahwa pada tanggal 27 Ramadan ini sebagai malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Yang kedelapan adalah Hari Raya Buka'a.
Hari Raya Buka ini diperingati setiap tanggal 1 Syawal dengan membuat beraneka macam kue dan makanan-makanan tradisional yang lezat lainnya seperti opor ayam dan lapa-lapa pastinya yang gak boleh ketinggalan. Lalu masyarakat Pulau Tomia akan berbondong-bondong ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Selesai melaksanakan sholat Idul Fitri ini, mereka akan mulai saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan, lalu pulang dan berziarah ke makam sanak saudara dan para leluhur, kemudian memanggil tokoh agama atau biasa disebut lebe itu tadi untuk membaca doa di rumah mereka masing-masing sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah selesai melaksanakan ibadah puasa dan siang harinya sudah bisa makan serta minum. Yang kesembilan adalah Hari Raya Kurbani atau biasa kita kenal dengan sebutan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Masyarakat Tomia biasanya melaksanakan Hari Raya Kurbani ini pada tanggal 10 Zulhijjah. Biasanya masyarakat Tomia akan berbondong-bondong ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sepulangnya dari melaksanakan sholat Idul Adha akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban, biasanya berupa kambing di salah satu rumah yang melaksanakan acara kurban ini tadi. Kemudian berziarah ke makam sanak saudara dan para leluhur. Tujuan dari dilaksanakannya pemotongan hewan kurban ini adalah pahalanya dikirimkan kepada sanak saudara yang telah meninggal dunia. Bahan-bahan atau makanan yang disiapkan pada Hari Raya Kurban ini biasanya adalah kue kerasi yang merupakan kue tradisional dari Buton, kemudian ada pisang, ada telur ayam, dan ada cucur. Biasanya makanan ini disimpan secara teratur di dalam sebuah tempat yang biasa disebut tala atau tempayan, kemudian disajikan kepada para tokoh agama yang disebut lebe ini tadi untuk memimpin doa dan juga diberikan kepada sanak keluarga yang hadir. Yang terakhir adalah safara. Safara ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Tomia pada bulan Safar. Saya dulu pernah sempat merasakan salah satu tradisi bercorak Islam ini. Biasanya dilaksanakan di pesisir pantai yang dihadiri oleh salah satu tokoh agama. Bahan-bahan yang biasa digunakan pada hari Safara ini adalah biasanya selembar daun sirih, buah pinang secukupnya, kapur sirih, sebatang rokok, dan sebuah benda tajam. Biasanya digunakan adalah paku. Kemudian bahan-bahan ini tadi dipegang oleh salah satu tokoh agama dan membaca doa soraya lalu menghadap ke laut. Setelah selesai membaca doa, tokoh agama ini tadi akan menceburkan diri ke dalam laut diikuti oleh peserta lain, diikuti oleh masyarakat lain dengan tujuan dan saling mengibaskan air dengan tujuan untuk menghilangkan noda dan dosa. Salah satu makanan khas yang disiapkan oleh masyarakat ketika memperingati hari Safara ini dulu adalah dengan mempersiapkan makanan berupa tombole, yaitu ubi kayu yang sudah diparut lalu dicampur dengan kelapa, kemudian dibungkus dan dibakar dengan menggunakan tungku batu dan sampai masak. Setelah selesai menceburkan diri semua anggota badannya ke laut, masyarakat Tomia yang mengikuti perayaan ini akan mengambil air tawar yang telah dibacakan doa oleh tokoh agama ini tadi dengan tujuan untuk mensucikan diri. Oke teman-teman, itu tadi 10 tradisi bercorak Islam yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Pulau Tomia. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang tradisi dan budaya dari masyarakat Pulau Tomia. Juga kedepannya Nina Talk akan bercerita tentang tradisi bercorak Islam dari masyarakat Wangi-Wangi, Kaledupa, dan Binongko. Terima kasih sudah menonton video ini. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.